Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita dapat mendengarkan akan nasihat firman Tuhan melalui buku Amanat kepada Orang Muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Supaya kita dapat mengerti ya rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-138 dengan judul Asas-asas Penuntun. Hati itu milik Tuhan Yesus adanya. Dia sudah membayarnya dengan harga yang amat mahal. Dan dia jadi pengantara di hadapan Bapa sebagai juru selamat kita. Memohon bukan sebagai seorang yang mohon belas kasihan, melainkan sebagai pahlawan yang mau menuntut yang menjadi miliknya. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurnanya sebab ia hidup kekal sebagai pengantara bagi kita. Satu hati yang muda adalah satu persembahan yang amat berharga, satu pemberian yang paling mahal harganya yang dapat dihadapkan kepada Tuhan segala sesuatu yang ada padamu. Segala kecakapan yang ada padamu datang dari Tuhan sebagai pertaruhan suci untuk dikembalikan kepadanya dalam persembahan suci dan suka hati. Engkau tidak dapat memberikan kepada Tuhan sesuatu yang Dia tidak lebih dahulu berikan kepadamu. Oleh karena itu, apabila hati itu diserahkan kepada Tuhan, hal itu berarti memberikan kepadanya satu persembahan yang Dia sudah beli dan menjadi miliknya. Banyak yang menyalahkan waktu, kasih sayang hati, dan kekuatan orang-orang muda. Setan mengaku orang-orang muda sebagai miliknya dan memang ada sebagian besar yang menyerahkan kepadanya segala kecakapan, segala talenta yang mereka punyai. Dunia mengaku hak milik atas hati, tetapi hati itu adalah milik Dia yang menebus hati itu. Kalau diberikan kepada dunia, hati itu akan dipenuhi oleh kekhawatiran, duka cita, dan kekecewaan. Hati itu akan menjadi tidak bersih dan rusak. Adalah perampokan yang sejahat-jahatnya kalau memberikan kasih sayang hati dan layananmu kepada dunia, karena yaitu adalah milik Tuhan. Dengan mengejar kepelisiran itu, hatimu tidak akan mendapat untung apa-apa. Ya, jadi dikatakan ini adalah tuntutan ya bagi masing-masing kita. Banyak ya, mungkin saya atau saudara yang menyalahgunakan waktu, menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk kepelisiran hawa nafsu kita saja. Dikatakan di sini, biarlah kita menyerahkan akan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, ya. Dan setan mengaku orang-orang muda itu sebagai miliknya. Kenapa dia mengaku begitu? Karena banyak sekali orang-orang muda, ya, yang tidak mempergunakan waktunya sedemikian rupa. Ya, mereka menggunakan waktu mereka untuk hal-hal duniawi, ya, menyenangkan akan diri mereka sendiri, ya. Dikatakan di sini, kalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Duka cita dan kekecewaan itu tidak akan ada, ya, dan kita menjadi bersih. Ya, tapi bila mana sebaliknya maka kita akan menjadi kotor dan rusak. Dikatakan bahwa bila mana kita menyia-nyiakan waktu kita, maka kita sudah mencuri atau merampok akan waktunya Tuhan. Ya, baiklah kita menyisihkan ya waktu kita untuk merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hati kita dan kehidupan kita adalah milik Tuhan, ya. Dan bila mana kita mengejar akan kepelisiran itu, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, ya. Musuh segala kebenaran mempunyai segala macam kepelisiran yang sudah disediakan bagi orang-orang muda dalam segala hal ikhwal kehidupan. Ya, jadi setan membuat segala sesuatunya itu menarik sehingga dapat menarik orang banyak datang kepadanya. Dan bukan saja hal yang demikian itu dihadapkan dalam kota-kota yang banyak penduduknya, melainkan pada segala tempat yang diduduki oleh manusia. Setan suka sekali memperoleh orang-orang muda dalam barisannya sebagai serdadu-serdadu. Musuh yang maha pintar itu mengetahui betul dengan bahan yang bagaimana ia harus bertindak, dan dia sudah menunjukkan kebijaksanaannya
yang membinasakan itu dalam merencanakan adat kebiasaan dan segala macam kepelisiran bagi orang-orang muda yang akan memisahkan kasih sayang mereka dari Yesus Kristus. Pelajaran tentang anak yang hilang itu diberikan sebagai pengajaran bagi orang-orang muda, ya. Dalam kehidupannya yang penuh dengan kepelisiran dan kemanjaan dosa, ia membelanjakan sebagiannya dari warisannya dalam kehidupan yang cabul. Dia tidak mempunyai teman dan tinggal dalam negeri asing, berpakaian compang-camping, lapar, rindu hendak makan makanan kotor yang diberikan kepada babi. Pengharapannya yang terakhir ialah pulang kembali dengan hati yang kesal serta direndahkan ke rumah bapaknya, di mana dia diterima dengan tangan terbuka, diampuni dan dimasukkan kembali ke dalam kalbu hati bapaknya, ya. Banyak orang muda berbuat sebagaimana dibuat oleh anak yang hilang itu. Hidup dengan lalai, suka pelisir, boros, meninggalkan pancaran air hidup, yaitu sumber segala kesenangan yang benar, dan memahat bagi dirinya palungan yang retak dan yang tak dapat memuat air. Ya, jadi kita sering sekali ya mendengarkan cerita anak yang hilang. Itu adalah digambarkan sebagaimana kita. Ya, bila mana kita di dunia ini, ya. Di dunia ini kita penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, saya dan saya. Ya, kita tidak mempedulikan akan orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan bila mana ya harta yang kita miliki itu sudah habis, ya, siapa yang akan datang kepada kita? Semua meninggalkan kita. Ya, tetapi hanya satu. Bila mana kita datang kepada Bapa kita yang di surga dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka, Dia mau menerima kita, ya. Dia mau melayani kita, ya. Dia mau membuat kita baru kembali, ya. Untuk itu biarlah kita terus, ya, melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan dapat, ya, memberikan berkat-berkat itu kepada kita, dan biarlah kita juga boleh membagikan berkat itu kepada orang lain. Itulah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Bila mana kita sudah terlanjur jatuh, kita bangkit lagi, kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun, ya, sebagaimana anak yang hilang. Undangan Tuhan datang kepada tiap-tiap orang muda. Hai anakku, serahkanlah hatimu kepadaku. Aku akan peliharakan dia suci. Aku akan puaskan kerinduannya dengan kesukaan yang benar. Tuhan suka benar membuat orang-orang muda senang. Dan itulah sebabnya Dia ingin supaya mereka itu menyerahkan hatinya kepada penjagaannya, supaya segala kuasa yang diberikan oleh Tuhan pada jiwa itu dapat dipelihara dalam keadaan yang kuat dan sehat. Mereka itu memegang hadiah kehidupan Tuhan. Dia yang membuat hatinya berdebar. Dia memberikan kekuatan kepada tiap-tiap kuasa tubuh. Kesukaan hati yang suci tidak akan merendahkan seorang akan segala karunia Tuhan. Kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri dan berdosa terhadap Tuhan. Apabila kita mencari kesenangan hati yang memisahkan kita dari kasih sayang kepada Tuhan, orang-orang muda dapat memikirkan bahwa mereka ditempatkan dalam dunia ini atas ujian, untuk melihat apakah mereka mempunyai tabiat yang akan membuat mereka pantas hidup bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Apabila kawan-kawanmu mengajak engkau kepada jalan kejahatan dan kebodohan, dan segala sesuatu yang ada sekelilingmu mencobai engkau supaya melupakan Tuhan, untuk membinasakan segala kesanggupan yang Tuhan sudah percayakan kepadamu, dan menghinakan segala yang mulia dalam tabiatmu. Lawanlah semuanya. Ingatlah bahwa engkau milik Tuhan, dibeli dengan satu harga, yaitu sengsara dan siksaan yang diterima anak Tuhan. Tuhan Yesus menuntut layananmu. Dia cinta kepadamu. Kalau engkau bimbang terhadap cintanya, pandanglah Golgota, sinar yang terpancar dari kayu salib, menunjukkan kepadamu kebesaran cinta yang tidak dapat diceritakan oleh lidah manusia. Barang siapa yang memegang segala hukumku dan memeliharakan dia, ialah kasih akan daku. Kita harus menjadi berkenalan melalui pelajaran yang sungguh-sungguh terhadap hukum-hukum Tuhan, dan kemudian menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya, lelaki dan perempuan yang penurut.
Ya, jadi pada saat ini Tuhan mengundang masing-masing kita, khususnya kepada orang-orang muda, untuk menyerahkan hati, pikirannya, seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ya, bila mana kejahatan itu datang kepada kita, ujian-ujian yang membuat kita jatuh datang kepada kita, baiklah kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan akan membantu kita. Ya, inilah janji Tuhan. Ya, dan janji Tuhan itu pasti Dia akan tepati. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, ya. Karena Tuhan sanggup untuk membuat kita sebagai seorang pemenang. Kemurahan Tuhan mengelilingi engkau setiap saat dan berfaedah sekali bagimu untuk memikir-mikirkan bagaimana dan dari mana datangnya berkat-berkatmu itu setiap hari. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang indah itu menimbulkan syukur dalam hatimu. Engkau tidak dapat menghitung segala berkat Tuhan, kasih sayangnya yang selalu diucapkan kepadamu. Karena yaitu sama banyaknya seperti banyaknya hujan yang jatuh dari langit. Ya, embun kemurahan selalu tergantung di atasmu dan siap sedia akan jatuh atasmu. Kalau engkau mau mengharapkan hadiah selamat yang amat berharga itu, engkau akan merasa kesegaran setiap hari. Penjagaan dan kasih Tuhan Yesus, engkau akan dipimpin dalam jalan kesentosaan. Pandanglah kepada perkara-perkara yang mulia tentang Tuhan dalam alam, dan biarlah hatimu berseru dengan syukur kepada pemberi itu, bahwa adalah pelajaran yang amat berfaedah bagi pikiran dalam kitab alam. Janganlah engkau tidak berterima kasih dan nekat. Bukakanlah mata pengertianmu. Lihatlah persetujuan yang indah dalam hukum-hukum Tuhan dalam Kejadian, dan biarlah engkau takut dan hormatilah Khalikmu, yaitu pemerintah yang tertinggi dari langit dan bumi. Pandanglah Dia melalui mata iman, yang membungkukkan diri di atas engkau dalam cinta, serta berkata dengan penuh kasihan, "Hai anakku, putriku, serahkanlah hatimu kepadaku." Adakanlah penyerahan kepada Yesus, dan kemudian dengan hati yang bersyukur engkau dapat mengatakan, "Taulah aku bahwa penebusku itu hidup." Imanmu dalam Yesus akan memberikan kekuatan kepadamu terhadap segala maksud, keteguhan kepada tabiat. Ya, diserahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pandanglah kepada perkara-perkara yang mulia tentang Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya sebagaimana hujan turun dari langit, sebagaimana embun. Ya, itulah janji Tuhan kepada kita masing-masing. Ya, semua kesukaanmu, kesentosaan, kegembiraan, dan kemajuan dalam hidup ini bergantung atas iman yang sejati dan berharap dalam Tuhan. Percaya ini akan menggerakkan penurutan yang benar kepada hukum-hukum Tuhan. Pengetahuan akan percaya dalam Tuhan yaitu satu penahan yang paling kuat dari segala kebiasaan yang jahat dan pendorong kepada segala kebaikan. Percayalah dalam Yesus sebagai seorang yang mengampuni dosa-dosamu. Seorang yang ingin supaya engkau bersuka-suka dalam tempat yang Ia sudah pergi untuk menyediakan bagimu. Dia ingin supaya engkau hidup di hadapan hadirat-Nya, mendapat hidup yang kekal dan satu mahkota kemuliaan. Itulah kerinduan Yesus bagi umat-umatnya. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kita dapat menerima mahkota yang daripada Yesus sendiri. Ya, jadi biarlah kita membuka hati kita sehingga Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita juga boleh layak untuk bekerja baginya di dunia ini, karena waktunya tidak akan lama lagi, khususnya bagi orang-orang muda. Ya, kita teruslah bersemangat ya dalam melayani Tuhan di dunia ini. Ya, karena waktunya sangat singkat sekali, dan disinilah Tuhan memanggil masing-masing kita. Dia mengundang kita dengan suatu undangan yang maha murah. Ya, undangan untuk datang kepadanya dengan ketulusan hati kita. Ya, sangat indah sekali renungan kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita untuk sepanjang hari ini, dan biarlah kita terus memandang kepada Tuhan yang meminta akan tuntunannya. Ya, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Ya, biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, di rumah tangga kita, di tempat kerja kita, di jalan dimanapun itu.
Ya, biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.